Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Dini Janawi SPDI, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Serang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Triana SPD. Beliau merupakan guru kelas 6 UPT SDN Garut. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Deni. Oke, gimana sehat kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gini Pak, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya. Sebelum nanti akan saya amati jalannya proses pembelajaran di dalam kelas yang Bapak lakukan ya. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi itu sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi agar lebih siap dan percaya diri tentunya kayak ya. Jadi semuanya harus dipersiapkan dari awal ya, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Pak yang akan saya ajukan ke Bapak ya. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Dalam modul ini saya siapkan tujuan pembelajarannya peserta didik bisa menjelaskan keterkaitan sila-sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Oh, jadi peserta didik mampu ya mengaitkan sila satu dengan sila yang lainnya ya, gitu, seperti itu. Oke. Dan bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai? Pengetahuan dan keterampilan. Aspek pengetahuan dan keterampilan. Nah, dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut, tentunya kan ada strategi nih yang akan Bapak lakukan kan? Nah, kalau boleh tahu strategi apa aja nih dalam yang akan diterapkan oleh Bapak? Baik, strateginya mungkin nggak banyak sih. Yang pertama saya siapkan modul aja yang penting ya, modul aja yang tentunya mendifferensiasi yang berfokus kepada peserta didik. Untuk yang metode kedua, metode pembelajarannya secara pertama saya diskusi kelompok, yang kedua wawancara dengan narasumber, terakhir mempresentasikan hasil wawancara tersebut. Yang ketiga mungkin saya menyiapkan LKPD atau kerja untuk peserta didik. Itu aja sih metode. Berarti ada 3 ya? Ada 3. Yang pertama diskusi kelompok, kemudian mendatangkan narasumber ya. Ada narasumber dan LKPD ya. Oke. Nah, kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Insya Allah kebetulan saya badan pendidikan Pancasila besok saya bisa. Besok ya, hari Kamis. Oke, siap. Nah, nanti setelah Bapak lakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kita akan melakukan percakapan kembali nih Pak. Percakapan pasca observasi ya. Itu akan ditemani oleh pengajar praktik. Oke, Pak Chandra ya. Nanti beliau akan mendampingi kita bertiga nanti didampingi. Jadi mungkin demikian percakapan pra-observasi. Bisa kita ketemu nanti besok di kegiatan pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih kalian hari ini masih semangat ya. Tapi sebelum sepertinya ada lampu yang kosong. Ada teman kami yang tidak hadir? Siapa saja?
panas ya? Apa? Ere karena mungkin karena cuaca tidak bagus ya. Tapi kalian harus jaga kesehatan ya, biar tidak sakit seperti teman kalian. Dan kita juga doakan agar teman kita yang sakit cepat sembuh. Amin. Terus sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Silakan ketua kelas. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jadi pelajaran hari ini kita tentang pendidikan Pancasila. Ya. Tahu nggak sih Pancasila itu apa? Apa itu Pancasila? Pancasila. Dua, tiga, empat, lima. Yang kalian sebutkan adalah sila-sila Pancasila. Ya, Pancasila itu adalah apa sih Pancasila? Pancasila. Panca itu 5, sila itu dasar. Jadi Pancasila itu 5 dasar. Ya, yang terdiri dari 5 sila. Oke? Nah, tadi kita sudah sebutkan sila-silanya. Ada berapa tadi silanya? 5. Jika kita hilangkan satu, misalnya ketuhanan yang Maha Esa tidak dipakai, gimana itu? Oh, tidak bagus kan? Oh, kenapa tidak bagus? Saling kata, oh iya, saling kata kaitan. Karena sila yang lain juga butuh ya sila satu ya. Contoh, misalnya kita sedang mengikuti upacara. Pernah upacara? Kegiatannya ada mengandung silanya tidak sih dalam Pancasila? Ada. Mana yang mengandung sila? Keterkaitannya di mana? Contohnya bisa disebutkan? Satu saja, misalnya apa? Sila ketiga, persatuan. Apa contoh sikap itu? Dalam upacara aja dulu. Kalian ingat upacara? Nah, kalian mengamalkan sila Pancasila tidak di upacara. Mengamalkan kan? Contoh sikapnya yang mana? Salah satu aja. Salah satunya saja apa? Musyawarah. Di upacara ada musyawarah. Hah? Oke, karena nih Bapak akan merasakan karena tujuan kita hari ini, tujuan kita adalah keterkaitan sila-sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Bapak ingat ya, ini keterkaitan sila-sila dalam Pancasila. Seperti upacara, biasanya ada tuh sesudah amanat pembina, nah ada yang
itu cermin sila berapa? Hah? Kedua itu apa? Manusia yang adil. Jadi kalau seorang pemimpin itu ya adalah seorang yang bisa mengatur sekelompok, itu dicerminkan kepada sila apa sebenarnya sila keempat? Ada yang memimpinnya sudah. Ya, itu cerminannya. Tidak ada musyawarah di dalam upacara, tapi adalah seorang pemimpin. Ya. Kepala sekolah kalian perempuan laki-laki? Kan harusnya laki-laki. Kenapa nih kepala sekolah kita perempuan? Hah? Boleh dong perempuan jadi pemimpin? Oh, boleh. Nah, kalau boleh itu mencerminkan sila berapa? Sila ke? Masa sih sila kedua? Sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Persamaan gender, persamaan jenis kelamin. Oke, nih Bapak akan tunjukkan beberapa video. Kalian lihat ya. Ini sedang apa sih? Menurut kalian berdoa sebelum makan mencerminkan sila keberapa? Hah? Sila ber? Apa bunyinya? Selanjutnya, ini apa sih? Ini apa sih lagi apa? Bergotong royong membersihkan. Cerminan sila berapa? Ketiga ya, persatuan. Oke, selanjutnya ini apa? Ini apa sih ini? Ini wali kota Semarang loh. Ini cerminan sila berapa? Ya, karena persamaan gender sekarang perempuan dan laki-laki berhak menjadi pemimpin. Bahkan kita pernah mempunyai presiden perempuan. Ada yang tahu siapa presiden perempuan kita? Megawati, betul ya. Oke, lanjut. Ini lagi ngapain? Lagi musyawarah. Anak ini sedang ingin mengajukan tangan ya, mengeluarkan pendapat ya. Ini cermin sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Oke, lanjut. Ini, ini apa ini anak ini? Ya, ini disuruh jatuh, temannya membantu. Ini termasuk cerminan sila kedua. Nah, ini mencerminkan apa nih upacara ini? Ini cinta tanah air ceritanya nih. Cerminan sila ketiga, persatuan Indonesia. Bisa dipahami ya keterkaitannya ya? Apa mau ditanyakan? Paham nih? Oke, Bapak akan ini silakan untuk kelompok kita bagi kelompok dulu ya. Untuk Isman dan Akbar pada sebelah sana tukar aja nanti mereka sebelah sini. Oke. Nanti bahan ajar yang silakan untuk kelompok Haikal kalian buka buku pendidikan Pancasilanya. Untuk Haikal, Haikal Akbar geser sedikit boleh kan? Kita sudah merekam materinya, kalian boleh bisa mendengarkan ya. Boleh ambil dari mana tempatnya? Ada
Perhatikan gambar di depan itu. Apa gambar apa? Garuda. Ya, Garuda Pancasila. Di dalam dadanya ada apa aja itu namanya? Ada bintang, rantai, Lantai, dingin, ini, kepala banteng, apa? kepala banteng, Kepala banteng, padi dan kapas. padi dan kapas. Ya, perhatikan. Jadi dalam dadanya Garuda itu adalah lambang-lambang sila. Lambang-lambang sila dalam Pancasila. Sila pertama itu dilambangkan dengan apa? Bintang, Dengan ketuhanan yang maha ya, esa. bintang. Ini lambang ya. Ini adalah lambang sila pertama dengan dilambangkan dengan Bintang, bintang. Sila kedua dilambangkan dengan rantai, ya, mana sila kedua ini ya? ya, Kemanusiaan yang adil. dan berada, Yang ketiga dilambangkan dengan pohon beringin, sila keempat kepala kepala banteng, banteng. Sila kelima padi dan kapas. yang kalian baca tadi adalah nilai-nilai sila. Ya, jadi setiap sila itu mempunyai nilai dan sikap. Ya, ada yang tidak dimengerti dalam bacaan tadi, yang kalian dengarkan tadi bisa dipahami ya. Ya, jadi setiap manusia dalam kesehariannya selalu berkaitan dengan sila Pancasila. Mulai dari bangun tidur. Bangun tidur apa yang kita lakukan? Kita mengucapkan alhamdulillah. Ya, yang sudah diajarkan oleh guru madrasah, kalau bangun tidur tuh berdoa kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Kita bersyukur karena kita dibangunkan kembali. Itu adalah bentuk pengamalan sila pertama. Ya, karena kita mesti cinta kita kepada Tuhan yang Maha. Setelah kita berdoa, apa yang kita lakukan sesudah tidur? Membersihkan diri ya. Cinta sama diri sendiri. Itu pengamalan ya. Dan banyak lagi. Oke. Nah, di sini kalian yang metode yang harus merupakan tugasan kalian, Bapak ingin kalian mencoba melakukan wawancara. Kalau wawancara kan? Ya. Kalian wawancara, Bapak sudah menyediakan narasumber. Silahkan kalian diskusi. Siapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian tanyakan saat sesi wawancara. Ya, silakan kalian berdiri, berdiskusi di kelompok. Akbar, nama Isman, berarti 4 orang. Nanti kalian tanyakan kepada narasumber tersebut. Ya, paham nggak? Diskusikan pertanyaan atau hal-hal yang menurut kalian perlu ditanyakan. Oke? Bisa nggak? Silakan kalian berdiskusi. Sebelum itu Bapak nanti akan jemput narasumbernya. Jadi kasih waktu 10 menit cukup Pak? Cukup ya? Silakan berdiskusi. Bapak panggil narasumbernya. Bisa? Silakan catat. Ini mau narasumber apa? Wawancara secara tertulis atau lisan? Lisan saja langsung ya. Kalau apa? Tertulis saja. Oke, siapkan ya. Tapi kalau tulisan tetap tertulis, nanti kalian boleh langsung secara langsung berarti ya, secara lisan. Tapi kamu siapkan soalnya, nanti kalian kasih ke narasumber tersebut ya. Oke, silakan lakukan. Bapak akan jemput. Assalamualaikum. Ini Bapak membawa narasumber. Nanti sini. Nah, Bapak kenalkan dulu ya. Narasumbernya dari nama Ibu Mas Roja. Udah hafal kan? Oke. Sambil menyambut ibu ini kita nyanyi Garuda Pancasila bisa? Oke.
1, 2, 3. Terima kasih, silakan kembali. Ini silakan. Tadi kelompok guru secara lisannya. Nanti silakan kalian mejanya siapkan. Kalian bisa wawancara di sini. Sok mejanya siapkan. Untuk pertama kemarin siap. Biar buat presentasi kalian. Yuk, di sini. Sudah siap kan pertanyaannya? Sudah siap kan? Ya, ayo Eka. Yang merekam Eka apa Kevin? Eka, ya. Terus ini yang satu lagi. Ini Eka. Silakan kalian duduk. Kita lanjutkan. Silakan siapa yang mau bertanya ini? Mau klik ngomongnya? Dulu. Ya, sok. Silakan mulai. Ya. berkaitan dengan sila-sila yang lain
Nih kalian perhatikan lagi rekaman tadi. Nanti kalian presentasikan lagi ya. Besok. Kita ke depan. Tolong kami semua. Kita akan mulai presentasi ya. Tapi sebelum presentasi kita berdiri lagi, kita bernyanyi lagi biar teman presentasi ini. Lihat, ada lagu di sini. Kita bareng-bareng ya. Hafal kan? Kencang ya. Dengan penuh semangat.
kasih. Silakan duduk kembali. Silakan untuk kelompok Nurul ke depan. Jangan menghalangi saya. Nanti akan ditayangkan kembali hasil wawancara kalian ya. Ya, akan ditayangkan kembali hasil wawancara kalian. Ya, sebentar. Yang kelompok akbar boleh menanggapi, boleh. Ya. Kalian boleh lihat ini apa ya? Mau lihat dulu, mau langsung presentasi? Bentar ya. Kalau nggak apa boleh geser. Silakan menurut perkenalan dulu lah sambil menunggu. Silakan perkenalkan dengan siapa saja kamu berdiri di laptop. Ada di sana mas, jangan ada bapak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu namanya siapa saja? Akan mempresentasikan hasil wawancara ya. Dengan pertanyaannya apa tadi narasumber? Oke. Terus apa hasil dari jawaban narasumber tersebut? Silakan kalian presentasikan. Menentukan waktu. Sudah, itu aja? Sudah. Ya, terima kasih tepuk tangan, Pak. Terima kasih Pak Nunu. Silakan duduk dong. Ya, sekarang kelompok Haikal. Kelompok Haikal. Kelompok apa ya, Bang? Kelompok Haikal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Depan saya nggak kedengeran. Kamu ngomong biar bapak kedengeran sama teman-teman ya. Ya, mama apa ya? Apakah sudah? Oke, terima kasih. Terima kasih apa? Tepuk tangan dong. Oke, semuanya sudah. Jadi yang Bapak simak tadi kelompok A menanyakan apakah gotong royong merupakan sila ketiga saja ya. Dan kelompok B menanyakan apakah musyawarah hanya termasuk sila keempat saja. Jadi dengan kata narasumber tersebut bahwa sila gotong royong tidak hanya sila ketiga saja ya. Jadi ada keterkaitannya dengan sila-sila yang begitu juga dengan musyawarah. Tidak hanya sila keempat saja, ada keterkaitan dengan sila-sila yang lain. Oke. Nanti baru itu Bapak akan sedikit mengevaluasi dulu ya. Evaluasi hasil kalian yang Bapak lihat sepertinya di kelompok ini masih belum kerjasamanya belum bagus. Hanya kerja 1-2 orang saja, yang lain tidak. Ya, jadi perlu lagi kerjasamanya. Benar-benar diskusi ya, yang hanya memanfaatkan 1-2 orang saja. Dan itu akan menjadi nilai tambah buat kalian. Sudah Bapak catat untuk depannya. Kalau kerja kelompok, kerjanya semua, ya. Yang namanya kerja kelompok, kerja sama bersama-sama kan. Tidak usah kalian mengacung siapa, karena udah mulai dari tadi. Siapa yang belajar, siapa yang memanfaatkan teman, itu sebetulnya tidak boleh. Untuk pelajaran selanjutnya kalian perbaiki. Bapak tidak akan menyalahkan atau menuduh siapa saja. Kalian promosi diri. Saya sudah bekerja sama belum? Saya diskusi kelompok atau belum ya? Oke, dan sudah terbaca sama Bapak, sudah ada catatannya. Kalau untuk kedepannya kerja kelompok itu bekerja sama dan bersama-sama terus. Oke, bisa dipahami? Oke, ya. Selanjutnya keterkaitan sila tersebut yang kalian tadi, Bapak akan bertanya sedikit. Boleh yang tahu boleh mengacungkan tangan. Jangan berbicara kalau Bapak tidak setuju. Oke? Sebutkan bunyi sila ketiga. Acungkan tangannya. Bunyi sila ketiga. Haikal, apa? Bunyi sila ketiga. Bunyi sila ketiga. Persatuan. Benar. Terima kasih Haikal. Pertanyaan selanjutnya. Lambang apa yang ditunjukkan dengan bintang? Sila berapa? Bintang. Sila ke? Sila ke 1. Terima kasih. Ingat ya. Apakah lambang kepala banteng sila kelima? Tidak. Sila keberapa? Sila ke-4. Terima kasih. Jadi semua itu harus sama ya, keterkaitan. Sekarang Bapak akan tanya, di dalam kelas ini kalian sudah mencerminkan sila apa belum? Sudah. Berikan satu contoh saja kegiatan hari ini kita mengamalkan sila keberapa saja? Acungan tangannya. 3. Apa?
contoh sikap kalian. Contoh sikap yang sudah kita lalui sekarang, apakah sudah terkait dengan sila tersebut? Sila-sila Pancasila yang sudah kalian kegiatan lagi? Hah? Ada nggak? Ada. Apa Eka? Contoh sikapnya saja. Ya. Yang kalian sudah lalui tadi. Hah? Diskusi kelompok tadi termasuk sila? Keempat bisa. Apa? Diskusi karena bermusyawarah. Ada lagi selain diskusi? Sila ke? Tiga. Ya, gotong royong, ya kan? Terus gotong royong untuk mendiskusikan, ya bekerja sama juga kan? Apakah kalian tadi berdoa sebelum diskusi? Nah, berdoa juga masuk sila ke? Oke ya, sudah paham ya? Pelajaran hari ini Bapak cukup sekian. Sebelum Bapak tutup, apakah ada pertanyaan? Sudah paham ya berarti ya? Oke, terima kasih kalian yang ikut pelajaran baik kali ini. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yeni Jenawi, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Serang. Masih ditemani oleh Bapak Triana SPD. Kali ini kami juga ditemani dengan Pak Chandra Romadona. Beliau selaku pengajar praktik angkatan 10. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya, sehat walafiat. Di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan jalannya observasi yang Bapak Diana lakukan ya. Nah, di sini pertanyaan yang pertama Pak, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan berjalannya kegiatan observasi yang sudah berlangsung? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perasaan yang katanya. Kalau perasaan agak yang juga sih, karena tidak terbiasa diperhatikan teman sejawat ya. Tapi cukup luar biasa karena ada motivasi buat saya. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar, walaupun ya mungkin ada beberapa kekurangan yang terjadi. Cuma ada sesuatu yang berbeda, kesan yang gimana gitu karena ada seorang teman sejawat bisa menyimak, melihat saya dalam pengajaran kepada kita isi perasaannya. Ya ada sedikit gimana ya? Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Oke Pak, dilanjut ya. Bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan apa saja yang Bapak kembangkan di dalam kelas serta strategi apa yang Bapak gunakan? Areanya mungkin saya lebih ke pengetahuan dan keterampilan ya. Pengetahuan dan keterampilan. Kebetulan disitu kan tujuan pembelajaran saya itu menjelaskan keterkaitan sila dengan sila yang lain sebagai satu kesatuan yang utuh. Jadi saya menjelaskan terus anak juga memancing biar anak itu apa sih contoh-contoh sila-sila seluruh sikapnya, dan saya menunjukkan saling keterkaitan sila yang ini dan sila yang itu ternyata tidak terpisahkan. Dan untuk aspek keterampilannya saya mendorong anak untuk aktif dalam wawancara, berbicara dengan bahasa yang baik kepada narasumber. Kebetulan saya menyediakan narasumber, terus juga action presentasi wawancara tersebut di depan dengan bahasa sendiri, dengan cara mereka. Terus metodenya karena saya diskusi kelompok, saya beri dulu kelompoknya karena alhamdulillah menggunakan metode materinya
kedua apa ya? Pengetahuan dan keterampilan. Dalam mencapai area pengembangan tersebut, pengetahuan dan keterampilan, Bapak menggunakan strateginya ya, yang tentunya adalah modul ajar yang terkait dengan berdiferensiasi. Modelnya Bapak gunakan diskusi kelompok, kemudian wawancara dengan narasumber, mendatangkan narasumber ya, kemudian menggunakan KPD ya, seperti itu. Presentasi. Nah tadi Bapak sebelumnya ada kekurangan nih, ya kan? Ya. Ya. Pasti lah. Ya. Saya manusia biasa. Dalam pembelajaran itu pasti ada yang kekurangan. Kira-kira tuh Pak, kenapa ya Pak bisa ada kekurangan seperti itu? Ya tentulah. Ya bukan semua orang, tapi saya secara pribadi merasa pasti banyak kekurangan dalam hal mungkin saat di kelas mungkin ada anak yang tidak, ada beberapa anak yang kurang aktif. Jadi melihat yang lain aktif, nah jadi mungkin itu aja sih, kayaknya harus ada penguatan lagi untuk yang salah satu beberapa anak itu yang udah aktif itu. Berarti nggak aktifnya itu dia lebih mengandalkan temannya saja ya. Nah keenakan gitu ya, cukuplah dengan teman ini aja gitu kan. Nah Pak, tadi itu yang kekurangannya atau kendala adalah masih adanya siswa yang belum aktif, yang belum mampu mengeluarkan pendapatnya seperti itu. Nah, oke. Ke depan kira-kira Bapak apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki hambatan, kendala-kendala atau kekurangan tersebut? Ya dari hasil yang kemarin kita ini jelas saya menemukan beberapa hambatan ya, tentunya yang dari saya nggak menyerang pasal ini, mungkin metode saya harus dikuatkan saja untuk beberapa orang tersebut. Mungkin lebih mencari bahan-bahan yang menyenangkan untuk orang yang belum aktif. Sebetulnya mereka mengikuti pelajaran tersebut, cuma hanya belum aktif saja. Tinggal ini aja, tinggal mencari metode yang menyenangkan lagi. Kalau yang visual saya mencari gambar yang menyenangkan. Kalau yang cara belajarnya juga saya mencari referensi suara-suara yang begitu. Ya melihat anak itu berkembang lah, lebih aktif seperti teman yang lain. Tergali motivasi Ya, jadi itu sih jadi target saya mungkin metode saya. metode ini. Saya mencari metode yang menyenangkan dan waktu itu merasa merdeka ya. Ya, langsung merdeka ini. Berarti metode ya. Ya, jadi metode saya mungkin Metode yang akan Bapak kembangkan kembali. Nah, kira-kira rencana ke depan itu akan Bapak realisasikan kapan? ya karena jadwal PKP pendidikan konseling kan Sabtu Minggu ya, mungkin saya saat pembelajaran itu langsung jadi terjadwal kalau masalah itu lagi mungkin ya, jadi penguatan yang kemarin sambil mengkaitkan dengan pembelajaran berikutnya. Jadi realisasi dari rencana Bapak itu insya Allah minggu depan ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan apa yang Bapak realisasikan rencanakan bisa terrealisasi dan murid Bapak bisa menerima atau bisa lebih lebih asik lagi, lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Ya, kita selanjutnya beri kesempatan kepada Pak Chandra untuk memberikan tambahan kepada Bapak. Silakan. Baik, terima kasih kepada Dani dan Bapak siapa tadi? Pak Dani melakukan coaching terhadap apa yang sudah dilakukan oleh pengguna. Terima kasih kepada juga bersedia untuk coaching oleh ini. Yang saya lihat dari tahapan mulai dari pra supervisi, observasi dan secara kecerdasan, di situ sudah
Saya senang benar kolaborasinya sangat terbentuk. Saya kembali. Oke, terima kasih Pak atas pendampingannya. Semoga apa yang kita bahas hari ini itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Kemudian saya